Bab 2551 Tiga Dewa Pedang Hebat. Aula Cakrawala Surgawi sangat luas dan dapat menampung lebih dari 10 juta orang. Pada saat Akademi Langit dan Bumi tiba dengan kelompok lebih dari 100.000 murid mereka, sudah banyak orang berkumpul di Aula Cakrawala Surgawi. Mereka padat dan tidak bisa dilihat sekilas. Para penggarap Istana Cakrawala Surgawi berada di titik tertinggi aula. Di kedua sisi, wilayah dari 7 faksi tingkat surga berbaris. Saat ini, Kerajaan Abadi Yan Yang, Sekte Abadi Laut Gunung, dan Kuil Angin Kekaisaran telah tiba. Beberapa wajah yang familiar samar-samar terlihat di kerumunan. Ketika semua orang dari Akademi Langit dan Bumi tiba, para pemimpin dari 3 faksi utama berdiri satu demi satu dan menangkupkan tinju ke arah mereka. Advertisement. Yue Hua, sudah bertahun-tahun sejak kita terakhir bertemu. Seorang pria berjubah putih dari Imperial Wind Temple berdiri dan menyapa SWOT Immortal Yue Hua dengan ekspresi tampan. Dia memiliki alis yang tajam dan mata yang cerah serta pedang panjang tergantung di pinggangnya. Saudara Chun Feng, kamu masih tetap anggun seperti biasanya. SWOT Immortal Yue Hua terkekeh dan mengangguk mengakui. Yang Ruoksu mengirimkan transmisi suara secara diam-diam, ini adalah Chun Feng Jian dari Kuil Angin Kekaisaran, salah satu dari 3 pedang besar abadi. Orang ini memiliki hubungan yang baik dengan kakak senior Yue Hua. Sekarang setelah kamu melumpuhkan surga abadi Luoyang di medan perang Asura, kamu harus mewaspadai dia. Su Zimo memandang pedang abadi Chun Feng. Pada saat yang sama, SWOT Immortal Chun Feng mengalihkan pandangannya dan menatap Su Zimo. Itu adalah tampilan yang aneh, ada sedikit rasa permusuhan, namun ada juga rasa kasihan. Selain SWOT Immortal Chun Feng, ada orang lain di Kuil Angin Kekaisaran yang pernah dilihat Su Zimo sebelumnya. Kembali ke Dragon Abyss Star, ada 3 dewa yang sempurna. Selain SWOT Immortal Yue Hua dan Zider Immortal Meng Yao, yang lainnya adalah orang yang sepertinya disebut Perfected Immortal Wu Feng. Advertisement. Pemimpin ekspedisi Kerajaan Abadi Yan yang kali ini dapat dianggap sebagai seseorang yang dikenalnya, Si Eling lah yang menjadi tuan rumah pertemuan 10.000 tahun dan pertempuran memperebutkan segel. Sekte Abadi Laut Gunung yang terkemuka dari Dewa Sempurna kali ini adalah Mu Feng. Dia tinggi dan kekar dan menatap Su Zimo untuk waktu yang lama dengan ekspresi tidak ramah. Di medan perang Asura, Yue Hai dibunuh oleh Su Zimo. Tidak sulit untuk memahami mengapa orang ini memusuhi dia. Su Zimo mengabaikan Mu Feng. Ini adalah istana Cakrawala Surgawi. Bahkan jika Mu Feng memusuhi dia, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Yang benar-benar menarik perhatian Su Zimo adalah pria berjubah hitam di samping Mu Feng. Pria berjubah hitam itu hanyalah Dewa Surga kelas 9. Namun, dia mengambil posisi lotus dan bisa duduk berdampingan dengan Mu Feng. Mata orang tersebut tertutup dan punggungnya tegak. Dia meletakkan tangannya dengan santai di atas lutut dengan telapak tangan menghadap ke langit dan memasang ekspresi dingin. Merasakan tatapan Su Zimo, pria berjubah hitam itu tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah Su Zimo. Indera yang tajam. Su Zimo mengangguk pada dirinya sendiri. Jika dia tidak salah, ini seharusnya berada di peringkat 2 dalam prediksi peringkat surga, Dewa Abadi dari Sekte Abadi Laut Gunung yang bereinkarnasi, Qin Gu. Semua orang dari Akademi Langit dan Bumi duduk satu demi satu. Advertisement. Saat itu, faksi Kerajaan Abadi Jin besar tiba di aula. Pemimpin mereka adalah pedang tanpa bayangan, Jue Wuying, yang pernah berkonflik dengan Su Zimo dan yang lainnya di masa lalu. Wow, pertemuan Abadi Cakrawala Surgawi kali ini terlalu meriah. Ketiga pedang besar abadi ada di sini. Aku ingin tahu berapa banyak dari 4 peri besar yang akan datang. Saya mendengar bahwa Sitar dan Dewa Buku ada di sini, tapi saya tidak melihat tanda-tanda dari Dewa Catur. Catur abadi berasal dari Sekte Abadi Laut Gunung. Mengingat status Catur abadi, bahkan Mu Feng harus mematuhinya jika dia datang ke pertemuan Abadi Cakrawala Surgawi. Saat ini, Mu Feng memimpin kelompok dari Mountain Sea Immortal Sect. Semua orang menduga bahwa mereka mungkin tidak mendapat kesempatan untuk melihat Chess Immortal kali ini. SWOT Immortal Yue Hua berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Jue Wuying. Jue Wuying menatap tatapan SWOT Immortal Yue Hua di udara dan mengangguk sebagai tanda terima. Tiba-tiba, Yang Ruoksu mengerutkan kening. Dia merasa ada sesuatu yang salah.
Ada lebih dari 10 dewa sempurna dari kerajaan abadi Jin Agung yang mengambil bagian dalam pertemuan abadi Cakrawala Surgawi, itu terlalu banyak. Dalam keadaan normal, fokus utama dari pertemuan abadi Cakrawala Surgawi adalah Dewa Surga. Biasanya, para ahli keabadian sempurna dari sekte dan faksi utama tidak akan mengambil bagian dalam acara tersebut kecuali beberapa dewa sempurna yang bertugas memimpin kelompok. Tidak lama setelah pertemuan abadi Cakrawala Surgawi adalah pertemuan 9 Cakrawala. Itu adalah acara Immortal Dao dengan Perfected Immortals sebagai fokusnya dan banyak ahli Perfected Immortal yang tak terhitung jumlahnya akan berkumpul saat itu. Kali ini, Xie adalah satu-satunya yang memimpin kelompok dari kerajaan abadi Yanyang. Sekte abadi Laut Gunung hanya mengirim satu dewa sempurna, Mu Feng. Dua orang dari kuil angin kekaisaran, Sword Immortal Chun Feng dan Perfected Immortal Wu Feng, tiba. Fakta bahwa Akademi Langit dan Bumi memiliki 4 sudah dianggap banyak. Tapi sekarang, lebih dari 10 dewa sempurna dari kerajaan abadi Jin Agung hadir. Mengapa ada begitu banyak dewa sempurna dari kerajaan abadi Jin Agung? Apa kamu tidak tahu? Penjaga eksekusi surga nomor 1, Song Che, yang awalnya berada di peringkat 5 dalam prediksi peringkat surga, dibunuh oleh Suzimo dalam satu gerakan. Kerajaan abadi Jin Agung hanya memiliki 3 orang yang tersisa di prediksi peringkat surga. Selanjutnya, peringkat mereka di bawah 50. Petik 2. Ya, aku tahu itu. Lalu, saya rasa mereka membawa beberapa dewa sempurna lagi ke sini agar mereka tidak terlihat buruk. Di tengah kerumunan, beberapa petani memperhatikan keributan tersebut dan berdiskusi secara rahasia juga. Tak lama kemudian, semua orang dari kerajaan abadi Zisuan tiba dan langsung menarik perhatian para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh aula Cakrawala Surgawi menjadi gempar. Itu benar-benar karena ada 2 orang dari kerajaan abadi Zisuan yang terlalu terkenal di domain abadi Cakrawala Surgawi. Lihat, kerajaan abadi Zisuan dipimpin oleh buku abadi Yunsu. Wanita berjubah polos itu adalah Peri Yunsu. Seperti yang diharapkan dari buku abadi. Bahkan dengan riasan tipis, dia memiliki pengaruh yang besar. Lukisan dan buku abadi sudah ada di sini. Mereka benar-benar cantik dan masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing. Jika aku bisa memenangkan hati mereka berdua, aku bersedia menyerahkan 100.000 tahun umurku. Bermimpilah. Di balik buku abadi Yunzu adalah seorang pemuda dengan pedang panjang di punggungnya. Dia mengamati sekelilingnya dengan tatapan cepat dan seperti pedang terhunus dengan ujung yang tajam. Itu adalah peringkat 1 dalam prediksi peringkat surga, Yunting. Yunting sepertinya sedang mencari sesuatu di antara kerumunan. Saat dia melihat Kingu, tatapannya tidak berhenti sama sekali. Ia melintas dan mendarat ke arah Akademi Langit dan Bumi, mengunci Suzimo. Saat keduanya bertukar pandang, mata mereka berbinar. Tak satu pun dari mereka mundur atau menghindar dengan niat bertarung yang kuat. Suzimo menginginkan seni pedang pembunuh manusia. Adapun Yunting, dia tidak hanya ingin mendapatkan seni pedang pembunuh langit dan bumi, dia juga ingin mengalahkan Suzimo dan mendapatkan kembali martabatnya yang hilang di makam kaisar. Ketika Buk Immortal Yunzu tiba, Sword Immortal Yuehua dan yang lainnya berdiri dan memberi salam. Yunzu tersenyum dan membalas salam satu demi satu. Yunzu dan Mocking bertukar pandang dan tersenyum. Senyuman dari buku abadi dan lukisan abadi menyebabkan keributan lain di kerumunan. Setelah itu, Yunzu memandang Suzimo yang berada di belakang Mocking. Zimo, berhati-hatilah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Sekte Abadi Terbang dan Kerajaan Abadi Jin Agung mengirim banyak dewa sempurna kali ini. Tampaknya mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar. Suara menyenangkan Yunzu terdengar di kesadaran Suzimo. Jantung Suzimo berdetak kencang. Dari kelihatannya, Kerajaan Abadi Jin Agung dan Sekte Abadi Terbang mungkin benar-benar bergerak. Namun, saat ini, dia tidak tahu apa yang bisa dilakukan Zider Immortal Meng Yao dan yang lainnya di pertemuan abadi Cakrawala Surgawi. Bagaimanapun, dia adalah murid Akademi Langit dan Bumi. Bahkan jika keduanya seperti api dan air, sitar abadi Meng Yao tidak akan menyerangnya secara terbuka dan Istana Cakrawala Surgawi tidak akan membiarkan ini terjadi. Kecuali Meng Yao dan yang lainnya punya alasan yang cukup. Saat Suzimo sedang berpikir keras, Sekte Abadi Terbang telah tiba.
Bab 2552 Perubahan Aturan. Suara sitar terdengar tanpa henti dan menyebar ke setiap sudut aula cakrawala surgawi. Sebelum Zider Immortal Meng Yao tiba, dia menarik perhatian banyak kultivator. Segera setelah itu, Meng Yao tiba di aula cakrawala surgawi bersama sekelompok pembudidaya dari Sekte Abadi Terbang. Seperti yang dikatakan Yunzu, Sekte Terbang Abadi memiliki 18 dewa yang sempurna. Jelas sekali bahwa mereka bermusuhan dengan barisan yang begitu besar. Bagaimanapun, Zhong Feiyu adalah dewa sempurna yang bereinkarnasi dan juga termasuk dalam kelompok dewa sempurna. Dia melihat ke samping Su Zimo dan tersenyum provokatif, membuat gerakan mengiris tenggorokan. Ekspresi Su Zimo tenang dan tidak tergerak. Advertisement. Baginya, Zhong Feiyu seperti badut yang tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Satu-satunya yang dia merasa terancam adalah Sword Immortal Yue Hua, Zider Immortal Meng Yao dan yang lainnya. Pertemuan tiga Dewa Pedang Agung dan tiga Peri Agung benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Sayangnya, Chess Immortal hilang. Catur Abadi mungkin sedang mempersiapkan pertemuan 9 cakrawala. Kudengar dia memiliki peluang untuk masuk tiga besar peringkat abadi yang disempurnakan dan bahkan memiliki peluang untuk bertarung memperebutkan posisi Dewa Abadi tertinggi. Sebelum pertemuan abadi cakrawala surgawi secara resmi dimulai, banyak pembudidaya sudah bersemangat dan merasa bahwa perjalanan mereka tidak sia-sia. Sejak saat itu, 3 kerajaan abadi dan 4 sekte abadi semuanya hadir. Mereka sekarang hanya menunggu seseorang dari Istana Cakrawala Surgawi untuk datang dan menjadi tuan rumah pertemuan abadi Cakrawala Surgawi. Tak lama kemudian, sekelompok kultivator berjalan perlahan dari dalam aula Cakrawala Surgawi. Pemimpin mereka adalah seorang pria parubaya berjubah hijau dengan ekspresi tenang dan aura yang kuat. Pria parubaya itu sepertinya telah menyatu dengan kehampaan di sekitarnya menjadi satu kesatuan. Advertisement. Alam Gua Surga, Raja Abadi telah turun. Di belakang pria parubaya itu ada 6 dewa sempurna, mereka adalah 6 orang yang telah menyaksikan pertempuran di medan perang Asura saat itu dan peri surgawi Bangau ada di antara mereka. Ada juga banyak pelayan muda dan cantik dari Istana Cakrawala Surgawi yang menemaninya. Meskipun para pelayannya terlihat muda, semuanya adalah dewa surga. Dari situ, seseorang dapat merasakan fondasi mengerikan dari Istana Cakrawala Surgawi. Di sini, bahkan dewa surga hanyalah pelayan perempuan. Pria parubaya itu turun. Melawan Raja Abadi, semua orang yang hadir tidak berani bersikap kasar dan berdiri satu demi satu. Pria parubaya itu mengangguk sedikit dan menyatakan, "Saya King Yang, murid tertua Cakrawala Surgawi Kaisar Abadi dan pembawa acara pertemuan abadi Cakrawala Surgawi kali ini. Raja Abadi King yang berada di alam gua surga yang sempurna dan merupakan puncak Raja Abadi. Salam, Raja Abadi King Yang." Semua orang menangkupkan tinju mereka. Semuanya, silakan duduk. Raja Abadi King yang memasang ekspresi acuh tak acuh saat dia melambaikan tangannya dengan santai dan duduk di kursi tinggi. Saya yakin semua orang sudah memahami aturan kompetisi peringkat surga. Advertisement. Aturan peringkat surga sama dengan peringkat bumi. Itu adalah pertarungan 1 lawan 1 berdasarkan peringkat dan yang kalah akan tersingkir. Misalnya, Yunting yang berada di peringkat 1 dalam prediksi peringkat surga akan melawan kultivator peringkat 100. Adapun Su Zimo, dia berada di peringkat 3 dalam prediksi peringkat surga dan akan ditandingkan dengan kultivator peringkat 98. Semuanya, aku yakin kalian tahu bahwa semakin tinggi peringkat kalian setelah pertarungan untuk peringkat surga berakhir, semakin banyak keuntungan yang akan kalian peroleh. Raja Abadi King yang berkata, tentu saja, Istana Cakrawala Surgawi akan memberikan kesempatan kepada setiap kultivator di peringkat surga. Banyak penggarap di prediksi peringkat surga merasa senang. Tiba-tiba, Yunting berdiri dan berkata sambil menangkupkan tangan, "Raja Abadi King Yang, maafkan aku karena terus terang. Aturan pertarungan peringkat surga terlalu merepotkan dan tidak masuk akal. Banyak kultivator diam-diam terdiam. Yunting mungkin satu-satunya yang punya nyali untuk berbicara dengan Raja Abadi King Yang dengan cara seperti itu." Raja Abadi King Yang tidak merasa kesal dan tersenyum acuh tak acuh, malah bertanya, aturan pertarungan peringkat telah diturunkan selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa tidak masuk akal? Yunting berkata,
Itu karena kebanyakan orang dalam prediksi peringkat surga bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertarung demi peringkat satu di peringkat surga. Oh, kamu punya ide yang lebih baik. Raja Abadi King yang mengangkat alisnya sedikit. Yunting terkekeh dan mengangkat kepalanya sedikit, lalu berkata dengan bangga, menurut pendapatku, aku atau Suzimo lah yang akan menjadi peringkat satu di peringkat surga. Tidak ada orang lain yang layak. Pernyataan itu sangat arogan dan setara dengan mengabaikan orang lain dalam prediksi peringkat surga. Bahkan untuk peringkat 2, Qin Gu, peringkat 4, Zhong Feiyu dan peringkat 5, Lai Xuan, tidak ada satupun yang disebutkan oleh Yunting. Zhong Feiyu mendengus dingin. Meskipun Qin Gu marah, dia tidak berekspresi dan memiliki kepribadian yang tenang, tidak mengungkapkan apapun. Jadi, bagaimana kamu ingin mengaturnya? Raja Abadi King yang tersenyum dan bertanya lagi. Itu mudah. Yunting menunjuk ke arah Suzimo dari Akademi Langit dan Bumi. Kami berdua akan bertarung langsung di babak pertama. Siapapun yang menang akan menjadi peringkat satu di peringkat surga. Yang lain tidak memenuhi syarat untuk menantang kami dan mereka hanya bisa pergi dan bertarung untuk peringkat 3, 4 atau apapun. Suzimo tersenyum lembut. Itu memang gaya Yunting. Sederhana, lugas, sombong, dan tanpa ampun. Raja Abadi King yang menggelengkan kepalanya. Ini tidak adil bagi yang lain. Sekalipun saya setuju, akan ada orang yang tidak setuju. Siapa yang peduli dengan mereka? Yunting mengabaikannya dan berbalik untuk menatap Suzimo dengan niat bertarung yang sengit. Suzimo, itu cukup asalkan kamu menyetujuinya. Alasan Yunting memberikan saran ini adalah karena kebanggaan di lubuk hatinya yang paling dalam. Bahkan setelah pertarungan-pertarungan peringkat, ada kemungkinan besar hanya mereka berdua yang tersisa. Namun, tak satu pun dari mereka akan berada dalam kondisi puncak pada saat itu dan pertarungan yang sudah lama dimaksudkan untuk mereka juga tidak akan sepenuhnya adil. Karena ingin berkompetisi, Yunting ingin mengalahkan Suzimo secara terbuka. Selain itu, dalam hati Yunting, memperjuangkan peringkat satu di peringkat surga bukanlah hal yang paling penting. Yang paling dia hargai adalah mengalahkan Suzimo dan mendapatkan seni pedang pembunuh langit dan bumi. Suzimo dengan cepat memahami niat Yunting dan tidak menolaknya. Dia berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, baiklah, sesuai keinginanmu. Meskipun ini melanggar aturan, tidak ada satupun petani di bawah ini yang keberatan. Itu karena sebagian besar penggarap prediksi peringkat surga tahu bahwa Yunting benar, mereka benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung demi peringkat satu peringkat surga. Adapun Qin Gu dan Zhong Feiyu yang sama-sama memiliki peluang di peringkat satu, mereka saling bertukar pandang dan diam-diam tidak mengatakan apapun. Bagi keduanya, hanya ada keuntungan dan tidak ada kerugian. Dalam pertarungan antara dua harimau, salah satunya pasti akan terluka. Pertama, mereka akan membiarkan Yunting dan Suzimo bertarung sampai hasil yang buruk. Pada saat itu, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, mereka dapat menonjol dan mengalahkan Yunting atau Suzimo dengan mudah, dan menuai hasilnya. Yunzu memandang Yunting dan Suzimo dengan ekspresi konflik, ingin berbicara tetapi berhenti. Bahkan dia tidak tahu siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Dia ingin membujuk Suzimo atau Yunting agar tidak bertarung sampai mati. Namun, begitu kedua belah pihak berjuang hingga batas kemampuan mereka, akan sulit bagi mereka untuk berhenti. Dia tidak mau melihat salah satu pihak dalam masalah. Namun, dia tahu bahwa pertarungan antara mereka berdua ini benar-benar tidak bisa dihindari. Seolah-olah pertarungan ini sudah ditakdirkan dan harus ada pemenang di antara mereka berdua agar ketiga seni pedang bisa menyatu menjadi satu. Tunggu. Saat itu, Zider Immortal Meng Yao tiba-tiba berbicara dan berdiri perlahan. Yunzu sedikit mengernyit. Ini dia. Suzimo mengeluh dalam hati. Bab 2552 Perubahan Aturan. Suara sitar terdengar tanpa henti dan menyebar ke setiap sudut aula cakrawala surgawi. Sebelum Zider Immortal Meng Yao tiba, dia menarik perhatian banyak kultivator. Segera setelah itu, Meng Yao tiba di aula cakrawala surgawi bersama sekelompok pembudidaya dari Sekte Abadi Terbang. Seperti yang dikatakan Yunzu, Sekte Terbang Abadi memiliki 18 dewa yang sempurna. Jelas sekali bahwa mereka bermusuhan dengan barisan yang begitu besar. Bagaimanapun,
Zhong Feiyu adalah dewa sempurna yang bereinkarnasi dan juga termasuk dalam kelompok dewa sempurna. Dia melihat ke samping Su Zimo dan tersenyum provokatif, membuat gerakan mengiris tenggorokan. Ekspresi Su Zimo tenang dan tidak tergerak. Advertisement. Baginya, Zhong Feiyu seperti badut yang tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Satu-satunya yang dia merasa terancam adalah Sword Immortal Yue Hua, Zider Immortal Meng Yao dan yang lainnya. Pertemuan tiga Dewa Pedang Agung dan tiga Peri Agung benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Sayangnya, Chess Immortal hilang. Catur Abadi mungkin sedang mempersiapkan pertemuan 9 cakrawala. Kudengar dia memiliki peluang untuk masuk 3 besar peringkat abadi yang disempurnakan dan bahkan memiliki peluang untuk bertarung memperebutkan posisi Dewa Abadi tertinggi. Sebelum pertemuan abadi cakrawala surgawi secara resmi dimulai, banyak pembudidaya sudah bersemangat dan merasa bahwa perjalanan mereka tidak sia-sia. Sejak saat itu, 3 kerajaan abadi dan 4 sekte abadi semuanya hadir. Mereka sekarang hanya menunggu seseorang dari Istana Cakrawala Surgawi untuk datang dan menjadi tuan rumah pertemuan abadi Cakrawala Surgawi. Tak lama kemudian, sekelompok kultivator berjalan perlahan dari dalam aula Cakrawala Surgawi. Pemimpin mereka adalah seorang pria parubaya berjubah hijau dengan ekspresi tenang dan aura yang kuat. Pria parubaya itu sepertinya telah menyatu dengan kehampaan di sekitarnya menjadi satu kesatuan. Advertisement. Alam Gua Surga, Raja Abadi telah turun. Di belakang pria parubaya itu ada 6 dewa sempurna, mereka adalah 6 orang yang telah menyaksikan pertempuran di medan perang Asura saat itu dan peri surgawi Bangau ada di antara mereka. Ada juga banyak pelayan muda dan cantik dari Istana Cakrawala Surgawi yang menemaninya. Meskipun para pelayannya terlihat muda, semuanya adalah dewa surga. Dari situ, seseorang dapat merasakan fondasi mengerikan dari Istana Cakrawala Surgawi. Di sini, bahkan dewa surga hanyalah pelayan perempuan. Pria parubaya itu turun. Melawan Raja Abadi, semua orang yang hadir tidak berani bersikap kasar dan berdiri satu demi satu. Pria parubaya itu mengangguk sedikit dan menyatakan, "Saya King Yang, murid tertua Cakrawala Surgawi Kaisar Abadi dan pembawa acara pertemuan abadi Cakrawala Surgawi kali ini. Raja Abadi King yang berada di alam gua surga yang sempurna dan merupakan puncak Raja Abadi. Salam, Raja Abadi King Yang." Semua orang menangkupkan tinju mereka. Semuanya, silakan duduk. Raja Abadi King yang memasang ekspresi acuh tak acuh saat dia melambaikan tangannya dengan santai dan duduk di kursi tinggi. Saya yakin semua orang sudah memahami aturan kompetisi peringkat surga. Advertisement. Aturan peringkat surga sama dengan peringkat bumi. Itu adalah pertarungan 1 lawan 1 berdasarkan peringkat dan yang kalah akan tersingkir. Misalnya, Yunting yang berada di peringkat 1 dalam prediksi peringkat surga akan melawan kultivator peringkat 100. Adapun Suzimo, dia berada di peringkat 3 dalam prediksi peringkat surga dan akan ditandingkan dengan kultivator peringkat 98. Semuanya, aku yakin kalian tahu bahwa semakin tinggi peringkat kalian setelah pertarungan untuk peringkat surga berakhir, semakin banyak keuntungan yang akan kalian peroleh. Raja Abadi King yang berkata, tentu saja, Istana Cakrawala Surgawi akan memberikan kesempatan kepada setiap kultivator di peringkat surga. Banyak penggarap di prediksi peringkat surga merasa senang. Tiba-tiba, Yunting berdiri dan berkata sambil menangkupkan tangan, "Raja Abadi King Yang, maafkan aku karena terus terang. Aturan pertarungan peringkat surga terlalu merepotkan dan tidak masuk akal." Banyak kultivator diam-diam terdiam. Yunting mungkin satu-satunya yang punya nyali untuk berbicara dengan Raja Abadi King Yang dengan cara seperti itu. Raja Abadi King Yang tidak merasa kesal dan tersenyum acuh tak acuh, malah bertanya, aturan pertarungan peringkat telah diturunkan selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa tidak masuk akal? Yunting berkata, itu karena kebanyakan orang dalam prediksi peringkat surga bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertarung demi peringkat 1 di peringkat surga. Oh, kamu punya ide yang lebih baik. Raja Abadi King yang mengangkat alisnya sedikit. Yunting terkekeh dan mengangkat kepalanya sedikit, lalu berkata dengan bangga, menurut pendapatku, aku atau Suzimo lah yang akan menjadi peringkat 1 di peringkat surga. Tidak ada orang lain yang layak. Pernyataan itu sangat arogan dan setara dengan mengabaikan orang lain dalam prediksi peringkat surga. Bahkan untuk peringkat 2,
Qin Gu, peringkat 4, Zhong Feiyu dan peringkat 5, Lai Xuan, tidak ada satupun yang disebutkan oleh Yunting. Zhong Feiyu mendengus dingin. Meskipun Qin Gu marah, dia tidak berekspresi dan memiliki kepribadian yang tenang, tidak mengungkapkan apapun. Jadi, bagaimana kamu ingin mengaturnya? Raja Abadi King yang tersenyum dan bertanya lagi. Itu mudah. Yunting menunjuk ke arah Su Zimo dari Akademi Langit dan Bumi. Kami berdua akan bertarung langsung di babak pertama. Siapapun yang menang akan menjadi peringkat 1 di peringkat surga. Yang lain tidak memenuhi syarat untuk menantang kami dan mereka hanya bisa pergi dan bertarung untuk peringkat 3, 4 atau apapun. Su Zimo tersenyum lembut. Itu memang gaya Yunting. Sederhana, lugas, sombong, dan tanpa ampun. Raja Abadi King yang menggelengkan kepalanya. Ini tidak adil bagi yang lain. Sekalipun saya setuju, akan ada orang yang tidak setuju. Siapa yang peduli dengan mereka? Yunting mengabaikannya dan berbalik untuk menatap Su Zimo dengan niat bertarung yang sengit. Su Zimo, itu cukup asalkan kamu menyetujuinya. Alasan Yunting memberikan saran ini adalah karena kebanggaan di lubuk hatinya yang paling dalam. Bahkan setelah pertarungan-pertarungan peringkat, ada kemungkinan besar hanya mereka berdua yang tersisa. Namun, tak satu pun dari mereka akan berada dalam kondisi puncak pada saat itu dan pertarungan yang sudah lama dimaksudkan untuk mereka juga tidak akan sepenuhnya adil. Karena ingin berkompetisi, Yunting ingin mengalahkan Su Zimo secara terbuka. Selain itu, dalam hati Yunting, memperjuangkan peringkat 1 di peringkat surga bukanlah hal yang paling penting. Yang paling dia hargai adalah mengalahkan Su Zimo dan mendapatkan seni pedang pembunuh langit dan bumi. Su Zimo dengan cepat memahami niat Yunting dan tidak menolaknya. Dia berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, baiklah, sesuai keinginanmu. Meskipun ini melanggar aturan, tidak ada satupun petani di bawah ini yang keberatan. Itu karena sebagian besar penggarap prediksi peringkat surga tahu bahwa Yunting benar, mereka benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung demi peringkat 1 peringkat surga. Adapun Qin Gu dan Zhong Feiyu yang sama-sama memiliki peluang di peringkat 1, mereka saling bertukar pandang dan diam-diam tidak mengatakan apapun. Bagi keduanya, hanya ada keuntungan dan tidak ada kerugian. Dalam pertarungan antara dua harimau, salah satunya pasti akan terluka. Pertama, mereka akan membiarkan Yunting dan Su Zimo bertarung sampai hasil yang buruk. Pada saat itu, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, mereka dapat menonjol dan mengalahkan Yunting atau Su Zimo dengan mudah, dan menuai hasilnya. Yunzu memandang Yunting dan Su Zimo dengan ekspresi konflik, ingin berbicara tetapi berhenti. Bahkan dia tidak tahu siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Dia ingin membujuk Su Zimo atau Yunting agar tidak bertarung sampai mati. Namun, begitu kedua belah pihak berjuang hingga batas kemampuan mereka, akan sulit bagi mereka untuk berhenti. Dia tidak mau melihat salah satu pihak dalam masalah. Namun, dia tahu bahwa pertarungan antara mereka berdua ini benar-benar tidak bisa dihindari. Seolah-olah pertarungan ini sudah ditakdirkan dan harus ada pemenang di antara mereka berdua agar ketiga seni pedang bisa menyatu menjadi satu. Tunggu. Saat itu, Zider Immortal Meng Yao tiba-tiba berbicara dan berdiri perlahan. Yunzu sedikit mengernyit. Ini dia. Su Zimo mengeluh dalam hati. Bab 2553 Masalah. Meng Yao datang ke tengah aula dan menangkupkan tinjunya ke arah Raja Abadi King Yang. Setelah itu, dia mengamati sekelilingnya dan menyatakan, peringkat surga adalah untuk umat manusia. Tak seorang pun dari ras lain diizinkan bertarung demi peringkat surga. Tentu saja, pedang abadi Yue Hua mengangguk. Bahkan para penggarap dari domain abadi lainnya tidak memenuhi syarat untuk memperjuangkan peringkat surga dari domain abadi cakrawala surgawi, apalagi ras lain. Ketika dia mendengar itu, jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia menebak sesuatu dengan samar. Tiba-tiba, dia merasakan rasa permusuhan yang kuat dari kerumunan kuil angin kekaisaran. Advertisement. Tatapan Su Zimo beralih dan bertemu dengan sepasang mata penuh kebencian. Orang itu memiliki rambut putih dan tampak layu, itu adalah surga abadi Luo yang dilumpuhkan olehnya di medan perang Asura. Saat dia melihat orang itu, Su Zimo semakin yakin dengan tebakannya. Sebagai murid tertua cakrawala surgawi Kaisar Abadi,
Raja Abadi King yang memimpin Istana Cakrawala Surgawi. Secara alami, dia mengetahui segalanya di dunia dan juga telah mendengar tentang perseteruan antara Zider Immortal Meng Yao, Kerajaan Abadi Jin Agung, dan Su Zimo. Dengan pengalamannya, dia dapat dengan mudah mengetahui bahwa Zider Immortal Meng Yao dengan jelas menargetkan Su Zimo ketika dia tiba-tiba menonjol. Namun, dia juga penasaran dan ingin melihat bagaimana Meng Yao akan menghadapi murid Akademi Langit dan Bumi di Istana Cakrawala Surgawi di depan semua orang. Lagi pula, Akademi Langit dan Bumi juga tidak bisa dianggap enteng. Raja Abadi King yang tidak berniat ikut campur dan bersiap untuk menonton pertunjukan. Apa maksudmu dengan itu, Peri Meng Yao? Jue Wuying berpura-pura tidak tahu dan bertanya, mungkinkah para penggarap domain abadi lainnya telah menyusup ke prediksi peringkat surga? Advertisement. Fufu, dia adalah seorang kultivator dari wilayah abadi lain, kita bisa mengusirnya. Wu Feng abadi yang sempurna dari kuil angin kekaisaran terkekeh. Yang menakutkan adalah jika seseorang dari ras lain menyusup ke domain abadi Cakrawala Surgawi untuk alasan yang jahat. Ada seseorang dari ras lain diprediksi peringkat surga. Sebagian besar pembudidaya tidak tahu apa yang sedang terjadi dan mereka juga tidak tahu siapa yang dimaksud oleh orang luar yang Meng Yao dan yang lainnya. Bahkan Yunting mengerutkan kening karena bingung. Yunzu mengamati situasinya dengan ekspresi muram. Hingga saat ini, Sekte Terbang Abadi, Kerajaan Abadi Jin Agung, dan Kuil Angin Kekaisaran sudah menonjol. Dari kelihatannya, Meng Yao dan yang lainnya seharusnya sudah mendiskusikan rencana sejak lama dan bersiap untuk menyerang di pertemuan Abadi Cakrawala Surgawi. Selain itu, alasan yang diberikan oleh Meng Yao dan yang lainnya sangat sulit untuk dibantah. Ada seseorang dari ras lain dalam prediksi peringkat surga. Siapa itu? Tangkap dia. Mereka yang bukan dari ras kita pasti akan memendam niat jahat. Diskusi di Aula Cakrawala Surgawi semakin intensif. Advertisement. Meng Yao menjentikkan jarinya dengan lembut ke dalam kehampaan dan suara sitar terdengar. Suara semua orang perlahan memudar. Meng Yao berkata dengan acuh tak acuh, semua orang pernah mendengar tentang orang ini. Dalam beberapa tahun terakhir, dia cukup terkenal di wilayah abadi Cakrawala Surgawi dan bahkan didukung oleh sekte tingkat surga. Arah dari pernyataan itu sangat jelas. Orang luar ini termasuk di antara 7 faksi tingkat surga. Pedang abadi Yue Hua tersenyum lembut. Peri Meng Yao, jangan ragu untuk berbicara. Saya percaya bahwa tidak peduli sekte tingkat surga mana, mereka tidak akan melindunginya jika mereka tahu bahwa dia berasal dari ras lain. Saya lega mendengarnya, rekan Daois Yue Hua. Meng Yao sedikit mengangguk. Su Zimo dari Akademi Langit dan Bumi bukan dari ras kita. Su Zimo sudah menebaknya sebelumnya dan tidak terkejut dengan kata-kata Meng Yao. Namun, keributan terjadi di Aula Cakrawala Surgawi. Semua orang terkejut. Pernyataan itu sangatlah kuat. Setelah diverifikasi, itu cukup untuk menghancurkan Su Zimo atau bahkan membunuhnya. Yang Ruoksu mengerutkan kening dan menyadari bahwa situasi yang suram ini sangat merugikan Su Zimo. Agar Meng Yao mengatakan hal seperti itu, dia pasti sangat percaya diri. Meskipun Mo Qing tidak mengatakan apapun, masih ada sedikit kekhawatiran di kedalaman matanya. Bagaimana mungkin? Kakak muda Su adalah seseorang dari ras lain. Sword Immortal Yue Hua tampak terkejut dan tidak percaya, seolah-olah dia masih membela Su Zimo. Dia mengerutkan kening. Peri Meng Yao, kamu tidak boleh mengatakan hal yang tidak masuk akal seperti itu. Itu juga akan mempengaruhi reputasi akademi kita. Karena aku berani mengatakannya, tentu saja aku didukung oleh bukti yang cukup. Meng Yao melihat ke arah kuil angin kekaisaran dan berkata, surga abadi Luoyang, ceritakan semua yang kamu tahu. Heaven Immortal Luo yang telah lama bersiap dan menceritakan semua yang terjadi di Dragon Abyss Star dengan setengah benar. Saya punya kesan tentang apa yang Anda bicarakan. Kata-kata Sword Immortal Yue Hua semakin menegaskan kata-kata Heaven Immortal Luoyang. Benar, saya juga bisa bersaksi tentang hal ini. Saya berada di Dragon Abyss Star saat itu. Kata Wu Feng abadi yang sempurna dengan suara yang dalam. Deskripsi Heaven Immortal Luo yang hanyalah ilusi dan memberikan perasaan bahwa Su Zimo memiliki hubungan dekat dengan ras naga, dia baru saja menunjukkan bahwa Su Zimo berasal dari ras naga. Jiwa naga Azure dan naga dewa yang muncul kemudian agak aneh.
Kenyataannya, ini mungkin tidak membuktikan bahwa ada hubungannya dengan Suzimo. Namun, jika hal seperti ini diucapkan, akan menimbulkan spekulasi, keraguan, dan bahkan kecurigaan. Selanjutnya, ada Zither Immortal Meng Yao, Perfected Immortal Wu Feng dan Sword Immortal Yue Hua sebagai saksinya. Sword Immortal Yue Hua bahkan adalah murid warisan Akademi Langit dan Bumi. Apa buktinya? Yang Ruoksu berdiri dan menggelengkan kepalanya. Jangan bicara tentang apakah jiwa Azure Dragon ada hubungannya dengan kakak muda Su atau tidak. Kalaupun ada, bagaimana bisa membuktikan kalau kakak muda Su berasal dari ras lain? Bukankah penilaianmu terlalu sewenang-wenang? Awalnya, Yunting mengira Meng Yao dan yang lainnya akan mengeluarkan beberapa bukti yang tak terbantahkan. Tidak disangka itu hanyalah penjelasan sepihak dari surga abadi Luoyang. Cek, Yunting mencibir dan menatap Wu Feng abadi yang sempurna, sambil mencibir bibirnya. Tungganganmu adalah seekor semut emas. Menurut klaimmu, aku dapat mengatakan bahwa kamu juga berasal dari ras semut emas. Tidak banyak orang yang hadir yang berani berbicara dengan dewa sempurna seperti itu atau bahkan mengejek ahli dewa sempurna. Yunting kebetulan adalah salah satu dari mereka. Meskipun Wu Feng abadi yang sempurna diam-diam merasa frustrasi, dia waspada dan tidak bisa menyerang Yunting. Saya khawatir ini tidak sembarangan. Wu Feng abadi yang sempurna dari Sekte Abadi Laut Gunung berkata dengan suara yang dalam, saya mendengar bahwa Suzimo berspesialisasi dalam keterampilan rahasia domain suara yang sangat kuat dari ras naga. Bagaimana dia mengetahui Dao Dharma dari ras naga? Bukan itu saja. Jue Wuying berkata, orang ini juga mengetahui keterampilan rahasia ras naga, 9 kilatan naga sejati. Zhong Feiyu juga menonjol. Senior, di medan perang Asura, Suzimo bahkan melepaskan keterampilan rahasia roh esensi ras naga, skala terbalik. Saat itu, saya tidak terus melawannya dan meninggalkan medan perang Asura. Itu bukan karena saya takut padanya, tapi karena saya merasakan ada yang aneh dengan identitasnya. Saya ingin pergi secepatnya agar saya bisa melaporkan masalah ini pada sekte. Kenyataannya, Zhong Feiyu sama sekali tidak mengenali asal mula skill rahasia skala terbalik. Memang benar, dia dipaksa mundur oleh Reverse Scale. Dia baru benar-benar mengetahui keterampilan rahasia skala terbalik setelah kembali ke sekte dan mencari melalui banyak buku dan informasi kuno serta bertanya kepada Raja Abadi dari sekte tersebut. Skala terbalik, ekspresi Raja Abadi King yang berubah. Secara alami, sebagian besar pembudidaya tidak mengetahui tentang keterampilan rahasia roh esensi itu. Namun, sebagai Raja Abadi, dia telah lama mendengar tentang keterampilan rahasia roh esensi ras naga. Bahkan jika ras lain memperoleh teknik budidaya keterampilan rahasia itu, mereka tidak akan bisa melepaskannya tanpa roh esensi ras naga. Kalau begitu, mungkin ada yang salah dengan identitas Suzimo. Bab 2554 Pencarian Jiwa. Yunzu tersenyum lembut. Semuanya, bukankah konyol jika kalian yakin Suzimo adalah seekor naga hanya karena beberapa keterampilan rahasia ras naga? Saya percaya bahwa banyak kultivator yang hadir memiliki kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia dari ras lain. Faktanya, beberapa dari kita dari domain abadi bahkan telah mengembangkan teknik budidaya Dao Iblis. Mungkinkah mereka semua berasal dari ras lain atau semuanya iblis? Logikanya sangat sederhana. Namun, jika itu berasal dari Book Immortal, ada kekuatan yang meyakinkan. Kerumunan yang awalnya berisik perlahan-lahan menjadi tenang. Faktanya, banyak pembudidaya mulai merenungkan apakah mereka akan dianggap sebagai ras lain menurut standar tersebut. Advertisement. Dewa sempurna dari Sekte Abadi Terbang, Kerajaan Abadi Jin Agung, dan Kuil Angin Kekaisaran sedikit mengernyit karena kebingungan. Target mereka kali ini adalah Suzimo dan dia juga lawan Yunting. Secara logika, Yunting seharusnya berada di pihak mereka. Tidak disangka Yunting akan membela Suzimo. Itu saja sudah cukup. Bagaimanapun juga, Pangeran Yunting selalu tidak kenal takut dan selalu melakukan hal-hal yang mengejutkan. Namun, mengapa buku abadi Yunzu menonjol dan mengungkapkan pendiriannya juga? Kakak kedua, bisakah kamu membantu mengatakan sesuatu?
Di sisi kerajaan abadi Yan Yang, Xie Qingcheng merasa khawatir ketika dia melihat Suzimo dikelilingi oleh beberapa faksi besar dan mengirimkan transmisi suara ke Xie Ling. Xie Ling menggelengkan kepalanya dengan lembut tanpa berkata apa-apa. Situasi saat ini secara bertahap menjadi lebih jelas. Raja Abadi King yang dari Istana Cakrawala Surgawi jelas ingin menghindari hal-hal dan menonton di pinggir lapangan. Advertisement. Di antara 7 faksi tingkat surga, hanya buku abadi Yunzu dari Kerajaan Abadi Zixuan yang berdiri di sisi Suzimo untuk saat ini. Di sisi Zider Immortal Meng Yao, ada 3 faksi besar, Flying Immortal Sect, Great Jin Immortal Kingdom, dan Imperial Wind Temple. Lebih jauh lagi, Mu Feng abadi yang sempurna dari Sekte Abadi Laut Gunung sepertinya dia ingin memukul Suzimo saat dia jatuh juga. Ini berarti bahwa di antara 7 faksi tingkat surga, Sekte Abadi Terbang, Kerajaan Abadi Jin Agung, Kuil Angin Kekaisaran, dan Sekte Abadi Laut Gunung telah membentuk aliansi. Bahkan jika dia berdiri di sisi Akademi Langit dan Bumi, itu tidak ada gunanya. Itu karena Zider Immortal Meng Yao jelas telah bersiap untuk serangan ini. Ada lebih dari 30 dewa sempurna dari Kerajaan Abadi Jin Besar dan Sekte Abadi Terbang saja. Jika situasinya di luar kendali dan kedua belah pihak bertarung, Akademi Langit dan Bumi tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Lebih jauh lagi, meskipun buku abadi Yunzu membelanya, tidak mungkin dia akan bertarung melawan 4 faksi tingkat surga demi murid sekte dalam akademi. Dengan kata lain, 4 dewa sempurna dari Akademi Langit dan Bumi harus menghadapi lusinan dewa sempurna dari Sekte Abadi Terbang, Kerajaan Abadi Jin Agung, Kuil Angin Kekaisaran, dan Sekte Abadi Laut Gunung. Di antara mereka adalah para ahli Perfected Immortal tingkat atas seperti Shadowless Sword, Chun Feng Jian, Zider Immortal Meng Yao dan Perfected Immortal Wu Feng. Lebih penting lagi, Xie Ling mendengar bahwa Sword Immortal Yue Hua tampaknya tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan Suzimo. Jika itu benar, tidak akan ada orang yang bisa melindungi Suzimo dan akan sulit baginya untuk lolos dari musibah ini. Ini bukan masalah kecil. Wu Feng abadi yang sempurna berkata dengan suara yang dalam, jika orang luar telah menyusup ke wilayah abadi Cakrawala Surgawi dan kami bahkan membiarkannya mengambil bagian dalam pertarungan untuk peringkat surga, ini akan menjadi penghinaan bagi Istana Cakrawala Surgawi. Advertisement. Kata-kata Wu Feng abadi yang sempurna bahkan lebih kejam dan menyeret Istana Cakrawala Surgawi ke dalamnya. Ekspresi Raja Abadi King yang tidak berubah dan dia tetap diam. Yang Ruoksu berkata, kalian sudah banyak bicara tetapi tidak ada bukti pasti sama sekali. Itu hanya tebakan kalian sendiri. Meng Yao terkekeh dan menatap Suzimo, lalu berkata perlahan, sederhana saja jika kamu menginginkan bukti. Selama kita mencari jiwanya, kebenaran akan terungkap. Tidak, Mocking berdiri dan berteriak. Dia tidak pandai berkata-kata dan tidak suka berdebat dengan orang lain. Oleh karena itu, dia tidak mengatakan apapun sebelumnya. Tapi sekarang Meng Yao dan yang lainnya memaksakan keberuntungan mereka dan bahkan ingin mencari jiwa Suzimo, itu keterlaluan. Sebelum pertemuan abadi Cakrawala Surgawi dimulai, ketiga peri itu berselisih. Yunzu mencibir, Meng Yao, kamu ingin mencari jiwa orang lain hanya karena tebakan yang tidak berdasar. Kamu cukup berkarakter, iya. Sebenarnya ini juga bagus untuk Akademi Langit dan Bumi. Jue Wuying berkata, jika pemuda itu benar-benar berasal dari ras lain, maka akan baik bagi Akademi Langit dan Bumi untuk mengusirnya lebih awal. Pedang abadi Yue Hua mengerutkan kening. Seni pencarian jiwa terlalu berbahaya. Jika terjadi sesuatu, jangan khawatir, rekan Daois Yue Hua. Meng Yao berkata, aku mengundang seorang senior sekte kali ini, pengumpul jiwa orang tua. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang roh esensi dan jiwa. Bahkan jika dia mencari jiwa seseorang, roh esensi orang tersebut tidak akan rusak. Petik 2. Suzimo mencibir. Terlepas dari kenyataan bahwa dia mungkin terluka jika dia mendarat di tangan kolektor jiwa orang tua. Bahkan jika seni pencarian jiwa tidak akan menyakitinya, dia tidak akan membiarkan siapapun mencari jiwanya. Itulah martabat dan keuntungannya. Bukan karena Suzimo tidak berpikir untuk memanggil badan utama Martial Dao. Namun, badan utama Martial Dao sedang mengasingkan diri untuk menyimpulkan dan menyempurnakan Dao bela diri, dia tidak ingin mengganggunya. Selain itu,
Ini adalah istana cakrawala surgawi dan ada kemungkinan besar bahwa cakrawala surgawi Kaisar Abadi akan mempertahankan benteng di sini. Begitu Kaisar Abadi merasa khawatir, bahkan dengan tripod penindas neraka, akan sulit bagi tubuh utama seni bela diri untuk melarikan diri. Lebih penting lagi, jika badan utama seni bela diri bergegas ke arahnya saat dia dalam bahaya, akan sulit untuk menjelaskan hubungan antara mereka berdua. Meng Yao dan yang lainnya yakin. Tidak peduli pilihan apa yang diambil Su Zimo, dia pasti akan mati. Jika dia berani membiarkan kolektor jiwa Pak Tua mencari jiwanya, selama kolektor jiwa Pak Tua bermain kotor, roh esensinya akan lumpuh. Pada saat itu, pengumpul jiwa orang tua hanya dapat mengatakan bahwa dia melakukan kesalahan dan tidak ada yang dapat menyangkal apapun. Mengingat pemahaman Meng Yao tentang Su Zimo, dia pasti tidak akan membiarkan siapapun mencari jiwanya. Begitu Su Zimo menolak, mereka dapat mengklaim bahwa itu karena dia merasa bersalah dan itu akan memberi mereka lebih banyak alasan untuk menyerang. Sword Immortal Yue Hua memasang ekspresi puas. Itu bagus. Pencarian jiwa juga akan membuktikan bahwa kakak muda Su tidak bersalah dan meyakinkan semua orang. Kakak muda Su, bagaimana menurutmu? Keduanya saling bertukar pandang. Su Zimo melihat sedikit rasa puas diri dari dalam mata pedang abadi Yue Hua. Ini tidak pantas. Mocking mengerutkan kening dan menolak sekali lagi. Namun, setiap kultivator normal akan menyetujui permintaan seperti itu. Sword Immortal Yue Hua tersenyum lembut dan terus bertanya, Adik Su, jika kamu memiliki hati nurani yang bersih, tidak perlu takut akan pencarian jiwa, bukan? Su Zimo sedikit mengangkat alisnya. Yue Hua, aku curiga kamu adalah mata-mata dari domain Vien. Biarkan orang tua itu mencari jiwamu terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah dan meyakinkan semua orang. Omong kosong. Pedang abadi Yue Hua berteriak. Jangan marah. Jika kamu memiliki hati nurani yang bersih, tidak perlu takut dengan pencarian jiwa, kan? Su Zimo bertanya dengan ekspresi tenang. Dia membalas kata-kata yang sama kepada Sword Immortal Yue Hua. Pedang abadi Yue Hua terdiam sesaat. Matanya tajam dan ekspresinya mengerikan. Jue Wuying berkata dengan dingin, dia memiliki lidah yang tajam. Menurutku dia hanya merasa bersalah. Itu benar. Feng abadi yang sempurna menyipitkan matanya sedikit. Menurutku, gambaran besarnya lebih penting. Kita harus menangkapnya dulu dan mencari jiwanya. Beraninya kamu. Mocking mengeluarkan buku lukisan takdirnya dan membukanya, bersiap untuk merobeknya kapan saja. Kalian telah memfitnah kami dengan sangat tidak masuk akal. Apa menurutmu Akademi Langit dan Bumi itu lemah? Yang Ruoksu juga memasang ekspresi waspada. Dia berdiri bahu-membahu dengan Mocking dan melindungi Su Zimo di belakangnya. Tiba-tiba, Sword Immortal Yue Hua menyerang Mocking dari belakang dan beberapa gumpalan pedang Qi melonjak ke tubuhnya, menyegel buah dao miliknya. Dia terjebak di tempat dan tidak bisa bergerak sama sekali. Mocking tidak menyangka seseorang dari akademi akan menyerangnya dari belakang. Dia tertangkap basah dan langsung ditahan. Pada saat yang sama, dewa sempurna lainnya dari akademi, Chen Xuan, juga menyergap Yang Ruoksu. Dia memanggil tali dan menjebak tubuh yang terakhir, menyegel esensi sejati miliknya. Dalam sekejap mata, lukisan abadi Mocking dan Yang Ruoksu ditahan oleh pedang abadi Yue Hua dan Chen Xuan dan situasinya berubah. Bab 2555 Janji. Perubahan ini menyebabkan keributan di tempat kejadian. Situasinya jauh melampaui ekspektasi semua orang. Tak disangka sebelum Meng Yao dan yang lainnya bisa menyerang, perselisihan internal terjadi di Akademi Langit dan Bumi dan pedang abadi Yue Hua menyerang untuk menahan lukisan abadi Mocking. Raja Abadi King yang memandang semuanya dengan penuh minat dan senyuman. Sepertinya Zider Immortal Meng Yao dan yang lainnya memang sudah merencanakan sejak lama dan sudah bersiap. Kali ini, mereka ingin membunuh Su Zimo sepenuhnya. Sungguh menarik untuk menimbulkan keributan besar demi surga abadi. Advertisement. Tetap saja, Raja Abadi King yang tidak berniat untuk turun tangan. Situasi saat ini sepenuhnya sepihak. Di pihak Su Zimo, bahkan dua dewa sempurna di Akademi Langit dan Bumi yang mendukungnya ditahan oleh pedang abadi Yue Hua dan pedang abadi Yue Hua. Adapun buku abadi kerajaan abadi Zixuan, Yunzu. Dalam keadaan normal, ketika dia melihat situasi ini,
buku abadi Yunzu harus mundur saat menghadapi kesulitan. Yue Hua, apa yang kamu lakukan? Mo Qing bertanya dengan keras karena terkejut dan marah. Fakta bahwa dia bahkan melewatkan formalitas untuk memanggilnya sebagai kakak laki-laki adalah bukti betapa marahnya dia. Sword Immortal Yue Hua memasang ekspresi tenang saat dia berkata dengan lembut, "Adik perempuan, jangan marah. Aku melakukan ini demi keamanan akademi. Jika Suzimo bukan dari ras lain, dia akan tetap menjadi murid akademi kita dan adik laki-laki kita. Namun, jika dia berasal dari ras lain atau memiliki hubungan dengan ras lain, sebagai murid warisan nomor 1 di akademi, aku hanya bisa membereskan kekacauan akademi." Advertisement. Yue Hua, apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Meskipun Yang Ruoksu tidak bisa bergerak sama sekali, ekspresinya tajam saat dia berteriak, kamu bergabung dengan orang luar untuk menyakiti sesama teman satu sekte di akademi. Kau membuat semuanya terdengar terlalu serius, kakak muda Yang. Ekspresi Sword Immortal Yue Hua acuh tak acuh dan nadanya perlahan berubah menjadi dingin. Jika Suzimo tidak bersalah dapat dibuktikan setelah seni pencarian jiwa, tentu saja aku akan mencari keadilan untuknya. Kenyataannya, Sword Immortal Yue Hua, Zider Immortal Meng Yao dan yang lainnya sudah lama bersiap menghadapi banyak kemungkinan yang mungkin terjadi di kemudian hari. Jika Suzimo menjalani seni pencarian jiwa, pengumpul jiwa orang tua pasti akan bertindak kotor untuk melumpuhkan Suzimo. Pada saat itu, pedang abadi Yue Hua akan menonjol dan membunuh pengumpul jiwa orang tua tanpa memberi kesempatan kepada pihak lain untuk menjelaskan. Dengan itu, akan sulit bagi orang lain untuk menyalahkannya karena dia membalas dendam pada Suzimo dan bahkan telah membunuh dewa sempurna dari pihak lain. Kakak kedua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xie Qingcheng cemas dan bertanya melalui transmisi suara. Xie Ling menghela nafas dengan lembut. Suzimo tidak lagi punya peluang. Orang yang dia sakiti adalah Zider Immortal Meng Yao. Bahkan di akademi, Sword Immortal Yue Hua ingin menyingkirkannya. Tidak ada orang yang bisa melindunginya. Sebenarnya banyak dari hal-hal itu yang tidak bisa disalahkan padanya. Itu hanya karena dia membawa terlalu banyak karma karena dia berasal dari alam bawah. Advertisement. Xie Qingcheng bingung dengan kalimat terakhir Xie Ling. Xie Ling melanjutkan, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa Suzimo mirip dengan seseorang dari ratusan ribu tahun yang lalu? Feng Chantian. Xie Qingcheng segera memikirkan Raja Guntur dan berkata tanpa berpikir. Xie Ling mengangguk. Tepatnya, potensinya bahkan lebih besar daripada Feng Chantian. Bahkan Istana Cakrawala Surgawi tidak mau mengulangi episode Feng Chantian. Dia baru naik selama beberapa ribu tahun dan fondasinya terlalu dangkal. Zider Immortal Meng Yao, Sword Immortal Yue Hua dan Jue Wuying semuanya adalah ahli Perfected Immortal yang terkenal. Dapat dikatakan bahwa orang-orang ini dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di domain abadi Cakrawala Surgawi. Dengan begitu banyak orang yang bergabung untuk menghadapi Dewa Surga seperti dia, bagaimana dia bisa bertahan? Di sisi Akademi Langit dan Bumi. Sword Immortal Yue Hua berkata dengan acuh tak acuh, saudara muda Su, kebenaran apakah kamu tidak bersalah akan terungkap melalui pencarian jiwa. Tolong. Persetan denganmu, para dewa sempurna. Kamu bahkan lebih kejam dan munafik daripada para iblis sempurna dari domain iblis. Ketika Yunting melihat itu, dia mengumpat dengan keras. Meski tidak terlibat langsung, namun ia merasa tercekik. Balapan lain, pencarian jiwa, Meng Yao, Yue Hua, dan dewa sempurna lainnya jelas-jelas berusaha memaksa Suzimo mati di depan semua orang. Yunting tahu baik itu dia atau Suzimo, tidak satu pun dari mereka akan sujud, berkompromi, atau mundur terhadap permintaan seperti itu. Namun, begitu Suzimo melawan, kelompok dewa sempurna akan punya alasan untuk menyerang. Yunting sangat marah. Namun, dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia adalah teladan dan monster langka yang menjelma dari domain abadi Cakrawala Surgawi. Namun, dia hanya seorang dewa surga kelas 9 saat ini dan tidak dapat membantu banyak. Saat itu, Yunting justru merasakan rasa sedih di hatinya dan merasa sangat marah pada Suzimo. Baik Akademi Langit dan Bumi maupun domain abadi Cakrawala Surgawi tidak layak untuk orang seperti dia.
Yunting mengeluarkan sebotol anggur kental dari tas penyimpanannya dan datang ke hadapan Su Zimo. Dia menyerahkannya dan berteriak, "Su Zimo, aku tidak bisa membantumu hari ini, tapi jangan khawatir, kamu tidak akan mati sia-sia. Saat aku maju ke alam keabadian sempurna, aku akan menargetkan semua dewa sempurna yang mengincarmu hari ini. Aku akan mengetuk pintu mereka untuk membantai mereka satu demi satu sebagai balasan untukmu." Banyak kultivator terkejut saat mendengarnya. Aula cakrawala surgawi menjadi lebih tenang. Tidak ada yang menyangka Yunting akan mengatakan hal seperti itu di depan umum. Yunting mengancam Dewa Pedang Yue Hua, Dewa Sitar Meng Yao, Jue Wuying, dan Dewa Sempurna lainnya dengan alam budidaya Dewa Surga kelas 9. Tidak hanya semua orang bisa merasakan kemarahan dan niat membunuh Yunting, mereka bahkan merasakan tragedi. Banyak orang memandang kedua pemuda di tengah aula dengan ekspresi bingung. Bukankah mereka berdua bermusuhan dan berselisih? Mengapa Yunting membantu Su Zimo? Mengapa Yunting mengucapkan kata-kata kasar seperti itu kepada Su Zimo? Lebih jauh lagi, dia bersedia menyinggung begitu banyak sekte, faksi, dan ahli keabadian sempurna. Tak satu pun dari mereka mengerti. Ini adalah saling menghargai satu sama lain antara dua orang jenius. Yunting ingin mengalahkan Su Zimo. Namun, lebih dari itu, dia menghormati Su Zimo, lawan yang bisa melawannya. Bagi yang lain, kata-kata Yunting terdengar seperti ancaman. Namun, Su Zimo mengerti bahwa ini adalah janji dari Yunting. Karena kalian memaksa Su Zimo mati hari ini, aku, Yunting, akan datang mengetuk pintu kalian satu demi satu dan membantai kalian semua di masa depan. Su Zimo menerima sebotol anggur kental dari Yunting dan tersenyum padanya. Bersulang, mereka berdua menamparkan segel lumpur toples anggur mereka secara bersamaan. Toples anggur bertabrakan dan mereka mengangkat kepala untuk minum sepuasnya. Retakan. Sesaat kemudian, mereka berdua meminumnya dalam sekali teguk dan melemparkan toples wine mereka ke tanah. Su Zimo menarik lengan bajunya dan menyeka anggur yang tumpah dari sudut bibirnya. Terima kasih, Yunting. Namun, aku akan membalas dendam atas perseteruan hari ini secara pribadi di masa depan. Pada saat itu, Su Zimo telah memutuskan bahwa jika tubuh sejati teratai hijau mati, saat tubuh utama marsial Dao keluar dari pengasingan akan menjadi waktu bagi Zider Immortal Meng Yao, Sword Immortal Yue Hua dan yang lainnya untuk mati. Pada saat itu, tidak ada yang mengerti maksud Su Zimo. Semua orang mengira Su Zimo hanya melontarkan omong kosong karena dia sangat terkejut dengan kematiannya yang akan segera terjadi. Lagi pula, jika dia mati, tidak akan ada masa depan, apalagi balas dendam. Hanya buku abadi Yunzu yang memahami niat membunuh dalam kata-kata Su Zimo. Dia tahu bahwa Su Zimo bersiap untuk menyerang Desolate Martial.